Jadi dengan dua bait ini Hasan bin Sabit mendapat jaminan masuk surga dan mendapat jaminan tidak masuk neraka gitu. Jadi syair itu bisa membuat orang masuk surga gitu ya. Rasulullah itu pecinta syair, penikmat syair. Nabi itu adalah seorang yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Walakin akan tetapi tasabaqa fi kitabatihi zaman. Akan tetapi zaman itu berlomba-lomba untuk menulis Nabi. Dan ini unik karena Nabi itu yang memuji bukan cuma orang Islam. Seekor kelinci itu bisa mengalahkan singa. Tapi dalam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar semuanya? Sudah lama kita nggak pernah berjumpa kembali. Saya duduk di sini niru Ali Pasha, yaitu Raja Mesir yang dulu pernah menguasai Mesir. Perkenalkan, di depan saya ini ada namanya Mas Syaibani atau Mas Beben, ya panggilannya. Kali ini kita akan berbicara sesuatu yang baru sekali, belum pernah dibahas, belum pernah dibicarakan di konten ini. Kita akan membahas tentang syair. Oh ya, perkenalkan juga, ini namanya sisa. Kalau di luar 100.000, kalau di sini gratis. Ini adalah oleh-oleh dari Mesir, dari Mas Bede. Mas, apa kabar semuanya? Jangan tegang, Mas. Kan gitu. Kita bahas syair nih. Siapa sultan syair itu? Coba ceritakan terkait tentang arutnya terutama. Karena syair kan sudah ada sejak zaman jahili itu. Lalu kemudian bisa jadi lagu, kemudian enak didengar, terus kemudian bisa joget kan gitu. Itu gimana ceritanya, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras dong, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak Santai aja ya, nggak formal ya. Sebenarnya syair itu kayak ilmu-ilmu yang lain ya. Dia kayak nahwu, Terus? kayak balaghah juga. Jadi sebelum ilmu itu dikodifikasi sebenarnya udah ada di zaman Nabi. Oh, termasuk syair juga. Termasuk syair. Bahkan sebelum Nabi sendiri. sebelum Nabi itu lahir, syair itu udah ada. Ya, kalau kita nanya Nabi itu kan, kalau di zaman Nabi kan kita nggak bisa nanya Nabi itu mazhab nahwunya apa, Basra apa Kufah, karena Nggak ada. Basra Kufah lebih lama dibandingkan Nabi. Oh, justru itu. Iya, Basra Kufah kan baru ada setelah Nabi. Jadi kodifikasi nahwu itu baru ada setelah zaman Nabi. Abad kedua Hijriah. Kedua Hijriah. Iya. Makanya syair Ada itu- Sibawe sama siapa itu? Khalil, ada Al-Mubarrid, Al-Mubarrid, ya ada kan? Afash, ada Kisai, Afash, ilmu lugah. ilmu lugah ya? Ilmu lugah. Jadi syair itu sebenarnya udah ada bahkan sebelum Islam hadir. Tapi mohon maaf ya, Iya. syair itu kan dibaca kayak nasar kayak dulu itu. Terus kemudian yang meragukan dalam bentuk misalnya Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Meskipun suaranya fals, gak apa-apa lah kan gitu. Atau yang sering kita dengar di masyarakat pesantren, ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbi. Nah itu siapa yang buat itu kira-kira? Sebenarnya lagu itu di zaman Arab tuh mungkin sebenarnya syair itu lagu ya. Iya. Dilakukan. Lagu. Iya, syair itu sebenarnya dilakukan. Oh. Makanya jadi orang-orang Arab itu dulu di zaman sebelum Islam, ketika mereka ingin membuat onta mereka itu cepat dalam berjalan, mereka mendengarkan syair. Jadi syair itu memberi efek ke onta itu supaya onta itu semakin cepat berjalan. Makanya kalau kata guru kami Syekh Fathi Jazi, ketika onta itu dibacain syair basit kayak yang disebutin tadi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim. Itu kan dari bahar basit. Basit. Mustamilun fa'ilun mustamilun fa'ilun mustamilun fa'ilun mustamilun fa'ilun. Lagu itu kan baru hadir setelah wazan itu. Wazan ya. Lagu apapun kalau bisa sesuai dengan wazan ini, ya bisa dipakai gitu. Iya. Makanya sebenarnya syair itu mau dibaca
pakai lagu tanpa lagu pun itu sebenarnya berirama. Misalkan kalau bahar wasit itu mustafilun fa'ilun ten 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 ten, itu kan antara mutaharik sama sakit. Ada huruf yang berharakat, ada huruf yang terkena sukun. Jadi pemirsa Ten 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 gitu. begini pemirsa. Kalau lagunya itu sudah ada sebelum diciptakan lagu itu sendiri. Artinya towil, basit dan sebagainya itu belum ada namanya, tapi sudah ada. Sudah dipraktekkan. Gitu loh. Jadi orang ini cuma ngasih nama. Benar. Kayak ulama fikih gini loh. Sholat masuk masjid itu namanya apa? Tahiyatul masjid. Tapi sebelum itu Nabi cuma bilang gini, idza dakhala ahadukum al masjidah falyarka rakaataini qabla ayajlisa. 5 sya'a. Apabila kamu masuk masjid, hendaklah kamu sholat 2 rakaat sebelum duduk. Loh, sholat 2 rakaat sebelum duduk itu Nabi mutlak nggak nyebut bahwa itu tahiyatul masjid. Artinya tahiyatul masjid itu sudah ada, tapi tidak dinamain tahiyatul masjid gitu ya. Iya. Terus siapa yang modifikasi kayak gitu? Kalau syair tadi itu. Syair itu sebenarnya bukan cuma arut ya Pak ya. Bukan cuma arut dan Arutnya. Jadi kalau ditanyakan apa ilmu syair, kalau kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya itu Naqdu Syair, ilmu syair itu ada 5. Yang pertama itu ilmu al-wazan. Ilmu wazan itu disebut ilmu arut. Terus ilmu maqati, ilmu bagian akhirnya itu disebut ilmu qafiyah. Terus ada ilmu al-fadhu syair. Lafaz syair yang asing, yang masih belum dikenal. Terus ada ilmu makna syair. Ada ilmu makna-makna yang terkandung dalam syair. Dan yang terakhir itu ilmu naqdu syair, ilmu kritik sastra. Berapa 5? Ada 5 yang disebutin itu. Cuma yang terkenal itu emang arut dan qafiyah. Yang itu baru ditemukan oleh Imam Khalil Al-Farahidi. Jadi sebenarnya arut itu udah ada secara praktikal. Nah, secara praktikal itu sudah ada jauh sebelum Islam itu datang. Jadi sebelum di zaman jahiliyah itu mereka udah praktikal. Tapi belum ada kaidahnya gitu ya. Berarti gini ya. Oh, banyak tradisi jahiliyah yang masuk Islam. Tradisi Arab. Jadi jahiliyah itu ya Islam sebagiannya, kan gitu kan. Tapi memang fungsinya Nabi itu memang yang buruk ditinggalkan, ya kan. Yang baik diambil, kan gitu. Bahkan ada ya, kalau kita sekarang ini kalau mau jujur, ada tradisi jahiliyah yang masuk dalam hukum Islam. Kamu seperti punggung ibuku. Nah gitu, kalau orang Arab itu istrinya sama dengan talak itu. Padahal kita ngomong kayak gitu itu, lah punggungmu kayak ibuku itu. Kan biasa saja kan kayak gitu kan. Atau kemudian kita ngomong, pulang saja ke orang tuamu loh. Kalau itu sampai niat talak, jatuh itu. Tapi kenyataannya itu kan ada jahili. Ya jadi jangan anti-anti banget Mas. Bagian besar hukum kita itu ditegakkan dengan adat jahili. Betul kan? Termasuk syair ya? Iya. Wah, ini Jadi syair itu sendiri hukumnya diperdebatkan kan. Apalagi ulama itu bacanya ketika baca Quran wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun gitu kan. Terus? Jadi kalau ada ghawun itu kan orang-orang sesat ya. Jadi pemimpinnya orang sesat itu penyair di zaman dulu. Padahal Nabi sendiri banyak punya sahabat yang mereka itu penyair. Kadang orang itu salah memahami ayat ini, bahwa ayat ini turun untuk orang-orang musyrik yang menggunakan syair itu sebagai alat untuk mencaci Nabi, untuk mensifati hal-hal buruk tentang Islam. Makanya kalau kita lihat dalam buku Al-Umdah fi Sina'ati Syair karya Ibnul Rashid Al-Qayrawani, ulama sastra abad ke-4 ke-5, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah itu menyediakan mimbar khusus Hasan bin Sabit, khusus untuk membaca syair. Jadi syair itu justru difasilitasi oleh Nabi. Makanya ketika sekarang ada di masjid, dan itu di masjid.
sampai Sayyidina Hasan bin Sabit itu pernah debat sama Sayyidina Umar. Kamu ngapain di sini baca syair? Kata Hasan bin Sabit, lah, wong orang yang lebih baik dibanding kamu, maksudnya Rasulullah, itu nggak ngelarang saya kok. Kok ngapain Anda melarang saya? Akhirnya Sayyidina Umar ikut pendapatnya Hasan bin Sabit. Jadi Rasulullah sendiri menganjurkan, bahkan memberi fasilitas, memberi tempat kepada Hasan bin Sabit untuk menjadikan syair ini sebagai alat untuk menyerang orang kafir. Karena orang kafir sendiri sering menyerang Nabi, menyerang sahabat itu dengan syair. Dan dulu syair itu seperti media sosial, seperti IG, seperti TikTok, seperti yang lain, untuk menjatuhkan dan menaikkan itu kan lewat sosmed, lewat itu. Jadi mimbar, sosnya itu mimbar. Mimbar, syair itu mimbarnya orang-orang terdahulu. Ya. Jadi gitu. Aduh. Jadi kalau saya misalnya itu kemudian di toa masjid, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin tombo ati iku limo sawenane duit akeh iso jajan iso nyopi. Enggak. Tapi ada syarat ya. Kalau nggak salah syairnya jangan kemudian yang goyang dompet. Maksudnya yang kemudian mengundang hasrat kan gitu. Apalagi sampai syair yang bunyinya maksiat kan gitu. Nah itu kan yang nggak boleh. Tapi kalau sanad sama madeh, yaitu pujian dan itu yang boleh kan. Bahkan Sayyidah Aisyah itu ngafalin syair. Ngapain sih? Sayyidah Aisyah itu ngafalin syair-syairnya Labid Al-Amir. Makanya Sayyidah Aisyah itu selain berguru ke Nabi, beliau itu ahli syair. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu bin Bar, beliau hafal sekitar 10.000 bait syair. Kalau emang syair ini dilarang, dari awal beliau tidak akan menggunakan syair ini. Makanya kalau banyak hal-hal unik tentang syair. Misalkan ketika Hasan bin Sabit itu membela Nabi, ketika Nabi itu diserang oleh Abu Sufyan. Nah, Hasan bin Sabit itu mengatakan seperti ini. Hajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu wa indallahi fi dzakal jazaa. Artinya gini. Hajauta Muhammadan, engkau mengejek Nabi Muhammad. Fa'ajabtu anhu, maka aku menjawab, membalasnya. Wa indallahi fi dzakal jazaa, dan di sisi Allah terdapat balasan. Terus kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Jazaa'ukal jannah ya Hasan. Balasan kamu atas syair ini itu surga. Terus dilanjutin, Pak. Fa inna abi wa walidihi wa irdi. Maka sungguh bapakku, kakekku dan diriku, kehormatanku, li irdi Muhammadin minhu wiqa'u. Dan semua kehormatanku itu menjadi pembela untuk Nabi Muhammad, untuk kemuliaan Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, waqaqallahu nar ya Hasan, semoga Allah menjagamu dari neraka. Jadi dengan dua bait ini Hasan bin Sabit mendapat jaminan masuk surga dan mendapat jaminan tidak masuk neraka gitu. Jadi syair itu bisa membuat orang masuk surga gitu ya. Jadi enak banget ya. Iya. Cuma syairan kayak gitu masuk surga. Jadi memang khairul qurun ya. Fasilitasnya itu khairul qurun. Iya, sebaik-baiknya generasi. Bilal sholat 2 rakaat kok aku benar trompahmu di surga. Loh, kayak gitu. Tiba-tiba enak jadi cucunya Nabi Sayyidina Hasan wal Husain adalah Sayyidul Ahlil Jannah. Loh, pemimpin ahli surga. Enak banget di zamannya Rasulullah. Dan uniknya Rasulullah itu, Pak. Rasulullah itu pecinta syair, penikmat syair. Jadi suatu hari beliau itu mendengarkan syairnya salah satu orang Nasrani. Saya lupa namanya. Intinya beliau itu mendengarkan syairnya sekitar 200 bait. 200 bait syair. Bahkan Rasulullah sendiri pernah mendengarkan syairnya Ka'ab bin Zuhair. Yang banat su'alu faqal bil yawma matbulu mutayaman. Banat su'alu faqal bil yawma matbulu. Artinya apa itu? Banat su'alu.
jauh sekali suat. Suat itu kan kalau makna dohirnya itu kan nama seorang perempuan. Ya. Dan di situ ulama fikih, makanya syair itu sebenarnya alat untuk istinbat fikih. Apakah boleh seseorang itu gombal ke istrinya? Wah, boleh dong. Karena Rasulullah ketika nanya, ada di beberapa riwayat, Suat ini siapa katanya? Istri saya Rasulullah. Rasulullah enggak mengkritik. Jadi kalau ada seseorang itu memuji istrinya dengan syair, itu diperbolehkan dalam agama. Karena dari awal itu dilegalkan oleh Nabi, menyumbangkan hal romantis. Jadi pemirsa begini ya, berbohong itu boleh. Di mana? Satu, al-islahu wal harbu wa muhadatsatu zaujain. Ya kan? Bohong itu ada boleh dalam 3 perkara. Satu, perang. Perang itu apa saja halal. Asalkan musuh ya kan? Terus kemudian kebalikannya perang, damai. Untuk mendamaikan orang, bohong juga boleh. Nah, yang terakhir ini, ngaspoin atau bohongin istri. Contoh, ada nih istri ngasih masakan terlalu asin. Nah itu boleh bohong. Ya kan? Nah, enak gak mas? Enak kan gitu. Nah asin. Karena apa? Yaitu untuk membahagiakan istri, karena kadang kasihan udah masak capek. Asalkan kalau poligami gimana? Kalau poligami gimana? Boleh. Jadi bohong boleh mas ya? Banyak suatu. Nabi kan pernah bohong tapi beneran. Ya. Nabi itu pernah gini katanya, pemirsa, ada ibu-ibu tua mau dinaikin anak unta. Nah, anak unta itu kan kecil kan gitu. Tapi ketika yang datang itu bukan anak unta, tapi unta yang sudah kuat dan dewasa. Ya Rasulullah, kamu telah berbohong. Berbohong apa? Kan gitu. Nah ini katanya saya mau dinaikin anak unta kan gitu. Ya ini kan juga anak unta. Ya kan? Anak unta kan dari mana kalau bukan unta segede itu kalau bukan dari induknya. Nah boleh kan ya ini? Nggak bisa kalau jawab fatwa bukan mufti. Oke, kita lanjut mas. Jadi Suat itu istrinya si Zuhair, Ka'ab bin Zuhair ya, Ka'ab bin Zuhair. Terus kenapa itu? Kayak banget Suat itu. Jadi dalam sastra Arab itu menjadi tradisi bagi penyair-penyair Arab untuk menyebutkan hal-hal romantis di bagian-bagian awal bait syair. Tujuannya listimalatil qulub, agar orang-orang itu tertarik untuk baca syair mereka. Bahasanya. Kayak hook gitu ya, kayak hook. Kayak buat orang penasaran. Soalnya kan hal-hal tentang bucin, tentang romantisme itu kan mudah diterima dibandingkan misalkan tentang politik. Itu kan orang lebih nyambung gitu, tentang cinta, tentang perpisahan, tentang keindahan gitu. Makanya sebenarnya penyair itu salah satu tradisinya membuka syairnya itu dengan hal-hal romantis. Atau hal-hal lucu. Enggak. Atau boleh kalau kita nyebut itu sampiran. Kalau pantun itu kan 6 kali 6, 4 kali 4 sama dengan 16. 4 nggak sempat, harap dibalas lah. 4 kali 4 itu kan sampiran namanya. Nah, 4 kali 4 itu kemudian dibalas. Nah, maksud saya itu untuk menuju judul itu perlu yang pengantar sampiran seperti itu. Oke, lanjut mas. Kalau di sastra Arab sendiri kan dari dulu hingga sekarang sastra itu kan atau sastra Arab itu kan keindahan bahasa. Keindahan gaya bahasa. Oke. Jadi makna yang receh pun ketika dibuat indah, diglorifikasi, dibuat diperming atau diglorifikasi dengan hal-hal yang bahasa puitis, metafor, itu menjadi hal yang bagus. Tapi setidaknya makna yang bagus pun kalau nggak dibingkai dengan kata-kata yang bagus, tidak akan menghasilkan syair yang bagus. Makanya sebenarnya kalau
eh, diskursus sastra modern Ya. atau klasik sendiri, Heeh. ada orang-orang yang tetap kokoh dengan pendapat syair-syair terdahulu. Jadi syair-syair terdahulu itu Lebih- lebih bagus, ya namanya sastra semakin Sastra. lama semakin bernilai. semakin Enggak sisi romantis banyak soal tuh fakol bimatuli itu apa? artinya kan gini, banat itu kan artinya berpisah. Jauh. Ya. Banat su'adu. Ah, Suatu itu sudah pergi. ah. Fakul beliau matbulu, dan hatiku sekarang matbulu mutayya, terpecah, Terpecah. Patah hati. gitu. Oh. Matbul itu kan keping. matbul itu kan dari kata tabul, Ah. hancur gitu. Ayo, terus. Mutayyamun. Terus. Mutayyamun Oke. Itu bisa dipaham itu. Terus? Mutayyamun, jiwanya Zuhair ini juga telah merasakan kegilaan. Dia udah gila gara-gara cinta. Mutayyamun isroha lam yufda makbul, dan dia itu sudah tidak bisa melakukan apapun karena perpisahan itu kan hal-hal yang memang sulit bagi seorang penyair. Jadi ini ceritanya orang bucin. Sama istrinya tuh. Kemudian, Sama istrinya, ya? berpisah sama istrinya. Iya. Kalau istri lagi 2 bulan kan LDR-an. Iya. Lalu kemudian akhirnya ketika baru-baru anget-angetnya kayak gitu, ternyata berpisah. Terus berpisah, wah ini pacati, makhluk mutayab itu maksudnya linglung gitu ya. Linglung. Linglung. Kebingungan Agak bingung kan gitu. Nah itu dia dibacakan di hadapan di hadapan Nabi. Dan Nabi sampai Nabi itu dari yang syairnya yang kena kepada Nabi itu gimana? Ada nggak itu? sebenarnya kalau kita bahas qasidah banat suat Ya. itu kan sebenarnya yang pas dikatakan burda. Burda gimana coba? Karena burda itu kan kayak selendang. Yang pertama kali langsung dibaiat oleh Nabi, diberi penghargaan oleh Nabi itu Ka'ab bin Zuhair, langsung diberikan dikalungkan selendang tersebut ketika membaca Inna Rasula la nurun yustadau bihi Muhammadun min suyufillahi maslul. Terjemahkan itu. Sampai ketika Nabi dengar bait ini, Nabi itu nangis. Coba Intinya gini, dilakukan Inna Rasula la nurun yustadau bihi Muhammadun min suyufillahi maslul. Coba sesungguhnya Rasul itu Sesungguhnya Rasulullah itu cahaya yang cahaya tersebut bisa cahaya tersebut diambil oleh cahaya-cahaya yang lain. Karena Rasulullah kan Nurul Anwar. Muhammad. Nurul Anwar. Ya. Para nabi itu semuanya mengambil cahaya Rasulullah. Muhammadun. Cahaya tersebut seperti pedang yang dikilaukan. Min suyufillahi maslulu. Dari pedang-pedang Allah yang terurai, yang dihempaskan, tercabut tanpa selongsong. Muhammadun min suyufillahi maslul. Ketika itu Rasulullah langsung menghadiahkan burdahnya beliau kepada Ka'ab bin Zuhair, dan sejak itu merupakan tradisi bagi penyair Arab ketika muji para khalifah dan untuk diberi hadiah. Hadiahnya diselendangkan gini. Enggak, hadiahnya berupa uang, berupa jadi kenapa khilafah terdahulu itu khalifah di zaman Abbasiyah, di zaman Umayyah itu ketika penyair itu nulis syair memuji mereka itu diberikan uang, diberikan kuda, diberikan perempuan bahkan ya, diberikan selir, karena itu mengikuti di zaman terdahulu. Zaman terdahulu Nabi itu memberi apresiasi kepada penyair. Mungkin kalau zaman sekarang suka syair, kalau saya uji Pak Prabowo atau Pak Jokowi, itu langsung dapat hadiah. Saya kan nggak paham mereka. Jadi dapat versi mungkin ya. Tapi karena nggak paham. Ceritanya Rasulullah itu kesengsem. Iya, kesengsem. Sama yang namanya syairnya si Ka'ab bin Zuhair. Jadi anda kalau intinya itu madh atau memuji kepada Rasulullah, sah-sah saja kan? Sah-sah saja. Ada tiba, sing turun. Nah, yang kadang ini juga ada yang namanya madh ini.
Coba ceritakan buku ini. Nah, Ini kan sampean juga ini, ada yang muji Rasul di dalamnya. ini kitab yang saya tulis Ah, sekitar hampir 5 tahun ya. 5 tahun. Iya. Oh. Tapi baru fokusnya ketika nggak main sosmed sekitar setahunan. Jadi emang fokus baca Diwan itu sekitar 20 kitab lebih, bahkan sekitar 30. Itu antara membaca, ngafalin. Dan ada kumpulan bait syair sekitar ketika itu udah hampir 1000. Sekitar 900-an. Setelah itu uzlah sosmed, fokus menulis kitab ini Diwan Asy-Syaibani Al-Indonesi. Jadi nama saya itu Syihab Asy-Syaibani. Asy-Syaibani ini bukan marga saya, tapi emang nama saya. sampai kata orang, Syaibani itu kamu dari kabilah Bani Syaibah. Soalnya Syaibani ini emang kabilah Arab, kabilah gede. Bakar Ibnu Wa'il, kabilah besar. Banyak penyair itu dari kabilah Syaibani. Enggak, Syaibani emang nama saya gitu. Sampai kata Syaibani. Bahkan Imam Ahmad itu Syaibani juga. Imam Ahmad itu Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. muridnya Abu Hanifah. Abu Hanifah ya. Itu Asy-Syaibani juga. Jadi ketika saya baca ini, saya bilang ke orang-orang Arab itu, saya bukan dari kabilah Bani Syaibah. Kayak di syair itu kan ada. Iya. Lau kuntu min mazinin lam tastabih ibili banul luqaitati min dhuhli ibni Syaiban. Maksudnya dalam arti kalau saya itu dari kabilah Mazin, mereka itu orang-orang kabilah Mazin itu tidak akan memenggal atau membunuh ontaku gitu. Kenapa? Karena mereka dari kabilah Syaiban. min dhuhli ibni Syaiban. Jadi saya itu bukan dari Syaiban situ, memang Syaiban produk Indonesia. Makanya di sini ada Asy-Syaibani Al-Indonesi. Al-Indonesi supaya membedakan Asy-Syaibani yang Arab sama Asy-Syaibani produk Indonesia gitu. Makanya di sini teman-teman banyak orang-orang luar negeri juga nuganya sama orang Arab gitu. Padahal enggak, orang asli orang Bali gitu ya. Ada juga yang gini. Di Indonesia itu adanya namanya Tamim. Padahal bukan Bani Tamim. Bukan. Ya kan ada juga. Ada juga yang ngakunya Jailani. Ya, gitu kan. Padahal bukan marga Kailan ya, bukan Jailan kan gitu kan. Nah, itu ya tafaulnya orang-orang Indonesia saja berharap ke orang-orang besar yang lahir dari kabilah-kabilah besar. Ini Dan kitab ini kitab ini kan sekitar memuat sekitar 1500 bait syair. Coba deh yang bagian madhah Nabi ada nggak di Ini saya pernah nulis tentang Nabi di sini sekitar hampir 60 bait, ada 2 qasidah atau 3 qasidah. Coba praktekkan bagian-bagian aja. Ada dia? Uh, Ada nggak? saya tuh nulis Nabi dan saya berharap satu bait ini menjadi jalan untuk syafaat saya di zaman Nabi. Ya Allah. Karena saya suka banget bait ini dan sampai orang-orang Mesir tuh banyak yang hafal juga gitu. Saya tuh menulis bait gini. Nabiyun kana ummiyan walakin Nabiyun kana ummiyan walakin tasabaqa fi kitabatihi zaman. Oh. Nabi itu adalah seorang yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Walakin akan tetapi tasabaqa fi kitabatihi zaman. Akan tetapi zaman itu berlomba-lomba untuk menulis Nabi. Dan ini unik karena Nabi itu yang memuji bukan cuma orang Islam. Orang non-muslim pun di zaman dulu ada raja dari Cina itu memuji Nabi ketika Ayyamul Wufud. Jadi Nabi itu dipuji oleh Muslim dan non-Muslim. Dan Nabi itu padahal Nabi itu nggak pandai menulis dan nggak pandai membaca. Tapi orang-orang Muslim bukan nggak pandai, nggak bisa gitu ya. Dan orang-orang non-Muslim itu justru yang menulis biografi Nabi. Itu kan unik. Ya. Nggak bisa baca nulis tapi dibaca terus. Siapa itu namanya Michael T. Hart. Michael Hart gitu ya. T. Hart kan gitu kan. Itu kan yang mencetuskan orang yang paling berpengaruh sedunia itu nomor 1 adalah Nabi Muhammad kan gitu. Jadi dalam tulisannya itu yang banyak kan gitu dia meranking orang-orang nomor 1 itu adalah Rasulullah. Dan di sini ada bait yang saya suka, Pak. Dan karena di sini saya menyebutkan Nabi itu sebagai Nabi peradaban. Coba. Saya suka banget ini. Di sini saya membuka baitnya apa? Sabar. Di sini.
nabiyyun. Beliau adalah seorang nabi. Bana sarhal hadarati mislama. Nabi itu membangun puncak peradaban, membangun istana peradaban. Mislama, sebagaimana banallahu arsyan fis samawati mafkhar, sebagaimana Allah itu membangun arsy di atas sana, di langit. Laqad na'ala Bagdadan wa Qurtubatan ma. Jadi Rasulullah itu sudah mendapatkan atau menaklukkan Baghdad dan Cordoba yang ketika itu ada di tangannya Romawi dan orang-orang Persia. Wow. Ala khairi jaishin kana yaglibu Kaisar. Dengan sebaik-baiknya tentara yang mampu mengalahkan para kaisar-kaisar Romawi. Saya lanjutin lagi. Wa yahzimu qasrar Rumi wal Fursi Baghdad. Dan Nabi adalah satu-satunya nabi atau satu-satunya nabi yang umatnya itu atau tentaranya mampu dalam satu waktu menghancurkan dan membuat gemetar istana Rum dan Persia tiba-tiba. Dengan tiba-tiba. Wayat harubaban fihi mutaqassira, dan menghancurkan pintu-pintu Romawi dan Persia dengan sehancur-hancurnya. Wayamliku Qudsan fi Palestina nakhwatan, dan Rasulullah atau umat Rasulullah itu mampu memiliki Quds, mengambil Palestina, mengambil Baitul Maqdis di Palestina dengan gagah berani. Wayaftahu Istanbul fathan mu'azzar. Wow, kan satu-satunya umat yang bisa menaklukkan Konstantinopel ketika diganti dengan nama Istanbul, itu cuma umatnya Nabi. Dan terakhir Muhammad Al-Fatih ya. Iya, Muhammad Al-Fatih. Dan yang terakhir wa yubligu ardasina dina Muhammadin. Dan Rasulullah mampu bersama orang-orangnya bersama pasukan-pasukannya mampu membuat agama Islam itu sampai ke Cina. Dan yang terakhir Waturbata Indonesia Fatanasyar. Dan tanah Indonesia kemudian menyebar kemana. Dan Rasulullah itu mampu membuat Indonesia yang dulu non-Muslim menjadi Islam Fatanasyar, dan Islam itu menjadi terbesar justru di Indonesia. Jadi kehebatan Rasulullah itu Nabi peradaban, dan peradaban Rasulullah itu membangun peradaban di tempat-tempat ini yang nggak ada satu nabi pun yang mampu melakukan hal tersebut. Ya, tapi ngutang ke Cina itu. Betul itu. Teorinya sejarah Islam itu ada teori Arab, ada teori Cina. Nah, yang bilang kayak gitu bukan orang orang gemeng-gemeng ya, orang kecil-kecil bukan, tapi seorang sejarawan besar, penulis Atlas Wali Songo, namanya Agus Sunyoko. Jadi Islam itu, kita itu bisa mengenal Islam jasanya orang Cina. Makanya kita sekarang ngutang ke Cina. Ibu lihat. Ternyata Cina itu sudah Islam sebelum Indonesia. Gitu. Itu menurut teori Cina. Dan juga kalau Bali ngomongnya teori Arab itu. Jadi sekarang ini ada 9 haji sama 9 naga itu wajar. Diterbitkan di mana, Pak? Diterbitkan di mana ini? Buku ini diterbitkan di Kairo, di Giza tepatnya. Alhamdulillah buku ini udah masuk Ma'rid, udah masuk udah pernah masuk Ma'rid, salah satu tempat atau book fair di Kairo, book fair terbesar di Timur Tengah. Dan alhamdulillah ditampilkan di sana di antara puluhan ribu kitab gitu. Jadi alhamdulillah melalui Al-Azhar juga berkat-berkat di Indonesia. Jadi saya ini termasuk nggak tahu apakah sebelum saya ada yang nulis diwan sebanyak ini. Gak ada. Dan alhamdulillah kan udah agak lama di Indonesia, sekitar 9 bulan. Sekitar 9 bulan ini 7 bulan ini saya juga udah sekitar nulis sekitar 700 sampai 800 bed. Makanya mungkin mohon doanya ini bisa digenapin sampai Dulu itu 2500 bed. Ada. Dulu itu kayak Ihsan Jambas
Kiai Ihsan Jangkes itu membuat bait yang ini tentang sisa, tentang rokok. Duhon. Tapi Tuhon, sabi tuhon ya kan. yang Ihsan hostnya sendiri. Yang isap saya sendiri katanya. Tapi begini. Ada sih pendahulu, tapi isinya penyadul kita. Jadi kita nadom ya. Oh iya. Antara nadom dan syair apa itu bedanya? Jadi nadom itu bait keilmuan, bait yang emang membahas tentang ilmu, tentang fikih, tentang nahwu, tentang mantik, tentang balaghah gitu. Apa bedanya dengan syair? Syair itu ketika dibaca ada batin kita tuh bergerak. Berbeda dengan nadom. Ketika kita baca Alfiyah misalnya, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbil khairul Maliki. Jadi kita nggak bergetar kan, jiwa tuh nggak bergetar karena itu Belajar. cuma hanya untuk belajar. Tapi coba kita bayangin membaca syairnya Majnun Laila. Iya. Tadakkartu Laila wassin al-khawali. Aku mengingat Laila dan hari-hari indah yang telah berlalu. Itu kan kalau orang yang bucin atau patah hati pasti kan menganggap ini syair ini buat saya ini mewakili apa yang saya rasakan gitu. Gila. Ya. Wa ayyama lana sya'nillahu inahya. Dan hari-hari ketika Qais dan Laila kecil tidak ada yang melarang mereka untuk main berbarat. Sampai disebutkan di sini. Sampai itu tuh makanya ada syahadah asyhadu tentang akidah, ada asyhadu tentang cinta. Apa kata Majnun Laila itu? Fa asyhadu indallahi anni uhibbuha. Saya bersaksi di sisi Allah bahwa saya mencintai Laila. Fahada laha indi wa ma indaha liya. Inilah semua yang aku persembahkan untuk Laila. Lalu mana persembahan Laila untukku? Itu kan kalau kita baca itu Mas ya. Itu kan gemeter gitu. Ternyata Sedalam itu ya. sedalam itu. Berbeda ketika kita baca nahu misalkan atau baca nahu awalan ayu lama, kita kan gak gemeter gitu. Mungkin lebihnya ada sisi balaghiyah ya. Sisi balaghiyah, ada sisi intuisi perasaan gitu. Bedanya kalau nadom. Makanya nadom itu biasanya berkaitan tentang ilmu. Kalau syair berkaitan tentang perasaan. Oke. Tentang perasaan, tentang Kalau saya intuisi. ngomong fa'ashhadu kan gitu. indallahi. Enggak, saya Kadim Syahir. Dulu itu saya suka banget sama Kadim Syahir yang menyanyikan lagunya, liriknya itu siapa? Nazar Qobani. Nazar kembali. Sampai saya itu sedikit hafal ya terkait tentang Madrasatul Hufuz. Allamani hubbuki an akhzan wa anta wa ana muhtajun bi amra'atin taj'aluni akhzan abki fawqa dhira'aiha sinar ustur. Allamani hubbuki, ajarkan aku tentang cinta. An akhzan, untuk aku berduka, ya kan? Iya. Abki hingga aku menangis. Fauqa dhira'aiha, di atas tangannya, mislal usbur, seperti apa? Seperti burung pipit. Jadi burung pipit itu nangis di tangan gini. Kenapa? Mengharap cinta. Jadi itu syair ya. Saya kok. Syair. Nanti kalau qala Muhammadun huwa maliki Ahmad itu nadom ya kan gitu. Oke Mas. Lama juga ya. Ini udah berapa menit ini? Lumayan 40 menit. 40 menit. Masih 10 menit lagi. Ini ke depan ini saya cerita sedikit juga. Jadi di Indonesia ini bentuk-bentuk syair itu juga ditransformasi oleh para penyebar Islam, khususnya yang membawa keilmuan Timur Tengah, dari Mekah, dari Mesir ke dalam bahasa Indonesia. Kan gitu kan. Jadi nggak heran jika kemudian ada banyak yang syair-syair yang kemudian ditransformasi ke dalam bahasa Jawa.
Contoh begini. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha dibayanin. Ingatlah tak hasil ilmu angin nem perkara, ya kan? Bakal tak cerita rincine kang pertelo. Nah, itu ternyata dipelajarin di pesantren. Tanya sih yang nyantren itu. Ingatlah tak hasil ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan menceritakannya dengan jelas rinciannya. Loh, kayak gitu. Sama dengan dulu kalau orang-orang Jawa itu ngapalin nadam lam yaktalim qattu toha mutlaqon abada wala tasa'al aslam fi madaz zamani. Nabi orang ngipi Allah selawase ora katon babat pisan tilase banyu uyuwe. Jadi maksudnya loh ya kan Nabi kan nggak kelihatan bekas kencingnya itu nggak kelihatan kan gitu kan. Lah iya itu saking kepinginnya kita ini tafakul dengan madeh-madeh yang dibunyikan oleh orang Arab. Sampai kemudian kita ini kalau di pesantren buat syairan namanya. Yusannu ba'dal akli ayyuraqa'a wa imma bijisamsi wa imma bisampurna. Disunahkan setelah makan untuk merokok. Ada kalanya dengan jisamsu, ada kalanya dengan sampursan. Loh, sampai kayak gitu. Nah, ada lagi syair orang yang kebelet kawin. Ini nabrak doprak lambe jedpir ketata dagang wis wajibe wong tuwa ngrabekno anak. Loh iya kan, nabrak doprak lambe jedpir ketata dagang wis wajibe wong tuwa ngrabekno anak. Loh, kayak gitu tuh saking tafaulnya orang-orang pengen belajar sastra Arab. Nah, nabrak doprak, nabrak cagak itu tiang. Lambe jedir ketatap cagak, bibirnya jotor karena ketatap cagak itu tadi apa? Tiang. Nabrak tiang. Lalu kemudian wis wajibe wong tuwa ngrabekno anak. Sudah menjadi kewajiban kalau orang tua nikahin anak. Itu nyindir orang tua. Nyindir siapa? Yang punya cewek. Dulu kalau ada anak apa? Ada punya perawan gitu. Nabrak doprak lambe jedir cagak. Yo cung. Sini cung. Ini anakku. Jadi syair itu yang kemudian ada di dalam khazanah pesantren kita kan gitu. Apa saja kalau kemudian mau disyairkan monggo kan gitu loh. Nah, bagaimana Mas perkembangan di Indonesia? Kayaknya ini buat syair baru. Mungkin kalau yang pengalaman saya tentang Indonesia ya tetap pakai bahasa Arab, cuma berkaitan tentang Indonesia. Oh gitu ya. Misalkan syair tentang Indonesia, saya kan pernah menulis syair Indonesia itu sekitar 10 bait. Oh, Saya baca tiga. Dilakukan. Ini lagunya pakai kalamun qadimun. Ya, Kalamun qadimun la yumallu sa'ahu. Itu dari Bahar Tawil ya. Monggo, ayo dengerin. Ila ardi Indonesia marji'ul qalbi wa fi matniha ma'wal awahili was-sahbi. Artinya kepada Indonesia lah tempat kembalinya jiwa. Oh, Masya Allah. Ya karena saya perantauan dulu di Mesir. Wa fi matniha ma'wal awahili was-sahbi. Dan di Indonesia itu, di tanah Indonesia itu terdapat keluarga dan teman-teman. Wow. Itu saya kangen ya. Kangen.
hiyal baldatul hasna'u fi kulli nadirin. Jadi Indonesia itu negara yang indah bagi orang yang melihatnya. Waman yandurul hasna'a tadhabu bilubbi. Dan orang yang melihat sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah, kadang menghilangkan akal. Terus hiyasalwatul ulya limuhtari bin nawa. Indonesia itu pelipur lara bagi orang yang merantau, bagi orang yang berjauhan dengan Indonesia. Wa kullu alladhi sallal hijarahatu sabbi. Dan sesuatu yang membuat jiwa akal itu tenang, itu merupakan ketenangan bagi pecinta yang sudah tidak bertemu Indonesia. Dan yang bait keempat ini saya suka sekali karena mendeskripsikan Indonesia, tapi melalui syair Arab. Iya. Hiyal baldatul khosba udatu syawati'i. Indonesia adalah negara yang makmur, negara yang subur. Zatu syawati'in, yang memiliki pantai-pantai yang indah. Karena saya dari Bali gitu. Atau saya sejak masa kecil itu habis waktu itu di pantai Dan di gunung. Falam tara mislan la bisyarqin wala gharbi. Dan kau tidak akan menemukan negara seindah Indonesia, baik di timur maupun di barat. Sampai ketika saya baca syair ini, dosen saya Syekh Profesor Dr. Abu Shanab bilang gini, kecuali Mesir katanya. Karena dia nggak terima saya memuji Indonesia seindah ini gitu. Jadi saya lihat Indonesia dari kacamata keindahan panorama, bukan dari kacamata pemerintahnya. Pemerintahnya masih beda-beda. Jadi dulu gini, kita itu sering menemukan orang-orang Arab itu bangga dengan Mesir. Mereka mengatakan Masr umud dunya, Mesir adalah ibu dunia. Lalu kita bilang, wah Indonesia abuha. Indonesia itu bapaknya. Pokoknya nggak mau kalah kan gitu kan. Wah Indonesia abuha kan gitu. Indonesia itu bapaknya. Kalau Mesir itu ibunya dunia, induknya dunia, maka Indonesia adalah bapaknya. Gitu. Oke, lanjut Mas. Jadi emang kalau melihat perkembangan syair di Indonesia sendiri, Indonesia sebenarnya tempat untuk menulis syair karena keindahan alam, terus bagaimana sifat-sifat perempuan Indonesia kan beda dengan Arab gitu. Wah. Enggak, soalnya gini, saya bahkan pernah menyifati syair romantis tapi model-model orang Indonesia. Coba. Sebagai orang Gen Z, saya kan orang Gen Z. Coba. Lakukan kayak tadi. Saya tuh melihat misalkan ketika saya melihat orang Indonesia yang kalem, orang Indonesia yang tipenya itu beda dengan Arab kan, itu meskipun ada mereka sama-sama manusia, cuma orang Arab kan nggak sekali Indonesia. Orang Indonesia kan kalem, perempuannya kalem. Bahkan saya nulis dalam syair saya itu tentang Indonesia gini. Kok lupa bentar. Perempuan Indonesia itu Cari aja dulu, bisa cari dulu ya. Bisa dipotong. Kan ya. Misalkan di sini kan dulu orang-orang tentang Laila, tentang Zainal. Sementara sebagai orang Indonesia yang menulis syair Arab, saya juga ingin memasukkan orang-orang Indonesia, perempuan Indonesia dalam syair. Siapa namanya? Kalau nama kan sebut. Siapa perusahaan? Susanti. Misalkan di sini. Nenek. Misalkan ketika saya menyebutkan orang Indonesia itu dalam bait yang pertama, gini. Ra'aituku masirral hawa taktumani. Lagu ini ya. Lagunya Tawil. Oke. Itu dari Bahar Tawil, wazannya kayak faulun mafailun. Kalamul Qadimun. Ya, faulun mafailun. Oke. Ra'aituku masirral hawa taktumani walakin hawakuma minasyamsi adhau. Artinya saya melihat kalian berdua saling
menutup cinta kalian itu, saling menyembunyikan satu sama lain cinta yang Anda rasakan itu. Walakin hawakuma minasyamsi adhan. Akan tetapi cinta kalian itu lebih terang dibandingkan matahari. Wow. Jadi ini hasil tersembunyi. Ayo. Terus saya mengatakan, jadi orang Indonesia itu kan unik ya. Orang Indonesia itu dengan orang-orang lain kan biasanya orang Indonesia itu lebih ke mungil gitu kan, nggak terlalu tinggi kalau orang Indonesia. Jadi saya menyipati orang Indonesia itu seperti kucing Persia yang emang Cantik tapi kecil gitu. Makanya saya mengatakan wata besi mukhadda. Jadi dia tuh tersenyum, kedua pipinya tersenyum. Kaki Toti Farisi seperti kucing Persia. Dan itu nggak ada tasbih seperti itu di syair-syair manapun. Kaki Toti Farisi. Terus Wata besi mukhaddaha kaki Toti Farisi. Idal mar'u laqaha yahimu wa yabharu. Ketika orang itu melihat perempuan tersebut, yahimu wa yabharu, akan kehilangan akalnya dan akan takjub dengan perempuan yang seperti orang Indonesia gitu. Atau seperti disipati seperti atau saya pernah mengatakan seperti ini juga, menyipati perempuan itu seperti kelinci. Orang Indonesia kan nggak setinggi amat gitu, nggak sebesar apa gitu. Saya ingin syair itu juga menyesuaikan diri dengan konteks Indonesia. Makanya saya pernah mengatakan, ana asadun, saya adalah ana asadun lakin wulidtu bihubbiha. Saya adalah seorang singa, maksudnya orang yang pemberani. Lakin wulidtu bihubbiha, akan tetapi saya kalah melawan cintanya dia gitu. Waqad yaghlibul asada fil hubbi arnabu. Terkadang seekor kelinci itu bisa mengalahkan singa. Tapi dalam cinta. Ya maksudnya kan ada itu gimana itu kabarannya ya? Kelinci mengalahkan singa. Dalam artinya kan ini makna majas. Ya. Makna di luar makna hakikat. Ya. Maksudnya orang yang kita anggap itu lemah, itu bahkan bisa mengalahkan kekuatan seorang presiden. Bahkan bisa mengalahkan seorang kaisar. Karena makanya perempuan itu lemah, tapi dari saking lemahnya bisa mengalahkan orang yang paling kuat, yaitu laki-laki gitu. Gitu maksudnya. Jadi maksudnya gitu. Ya. Jadi saya ingin syair Arab ini dibawa ke konteks Indonesia. Dibawa ke konteks Indonesia yang emang budayanya. Wah ini terobosan baru nih. Makanya saya ingin, kalau Pak Kures itu punya gagasan membumikan Al-Quran, saya ingin membumikan syair di tanah Indonesia gitu. Ya. Jadi nanti bahasa Arab tapi budayanya Indonesia. Budaya Indonesia gitu. Dan kita ingin promosikan ke orang-orang Arab sendiri bahkan. Ya jadi Arab yang di Indonesia kan. Bagus juga sih. Ya saling tadakhul, intervensi antar peradaban itu bukan sesuatu hal yang baru ya. Tapi dari sisi bahwa ada masukan-masukan seperti itu, dia saling memperkenalkan. Yang kadang kita nggak tahu ya kan, nggak tahu terkait tentang budayanya Arab kan gitu. Dan kita nggak tahu juga tentang budayanya Indonesia, itu transformasinya agak sulit. Memang belajar bahasa itu harus belajar budaya. Ini misalnya dalam satu contoh kan gitu, orang Arab itu untuk menyebut orang itu sebagai orang yang dermawan, mereka nyebutnya begini, di samping rumahnya banyak abu sisa pembakaran. Di samping rumahnya banyak sisa abu pembakaran. Nyambung nggak? Kira-kira apa maksudnya? Nggak tahu. Sering bakar sate. Nyambung nggak? Sering bakar sate.
itu yang bisa nyambung. Eh, Karena ada iya. asosiasi itu karena sering nyembelih sate, nyembelih. Alright. Jadi sering membuat jamuan Oh. makanan. Oh, I see. Jadi, I see. atau bilang begini, untanya nggak sempat besar. Untanya nggak sempat Keburu besar. sembelih. Keburu disembelih. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu sulit kita transformasikan ke dalam bahasa Indonesia karena budayanya nggak kayak gitu, kan gitu kan. Nah, ini perlu pengenalan terkait bagaimana budaya bangsa Indonesia. Loh, kalau di Indonesia itu petinju itu pelit apa dermawan? Ayo, Dramawan. hah? Seringan Enggak, pukulan. petinju kan gegem, Oh, ya kan? seringan pukulan. Bukan ngasih pukulan, barang itu digenggam terus nggak pernah dibuka. Tinju. Nah, oke Mas, itu kaitannya dengan sastra Indonesia dan sastra Arab ya kan gitu. Apa harapan Anda di sini untuk kemajuan terutama sastra itu? Kita melihat sekarang ini syair-syair hasil transformasi ke dalam bahasa apa? Ke dalam bahasa Indonesia itu belum ada. Kan itu saya harap Bu Hande ini kayaknya bagus untuk mengungkapkan bahasa Indonesia. Apa harapannya monggo? Pertama mungkin yang saya harap teman-teman juga mulai belajar syair ya, khususnya syair Arab, karena emang sastra Arab masih belum familiar di Indonesia. Pesantren bahkan belum terlalu familiar. Jadi sebenarnya kan sering ditanya bagaimana cara menulis syair Arab gitu kan? Bagaimana cara menulis syair Arab, atau kebanyakan teman-teman menulis syair Arab tapi masih ada bau-bau Indonesia gitu. Ya, itu ya. Ada bau-bau Indonesia, masih ada gaya bahasa Indonesia. Singkatnya gini ya, kalau ingin nulis syair Arab itu sebenarnya bisa belajar arut dulu atau nggak belajar arut, langsung baca banyak syair yang banyak. Bisa dimulai dari syair-syair di zaman jahili. Lalu ngutip gitu ya? Enggak, dibaca dulu, dipahami, terus setelah itu awal-awal kita mungkin ngikuti satu penyair. Awal-awal kita ngikut, niru. Tapi setelah kita banyak baca, setelah kita banyak baca syair di zaman jahili, terus di zaman Umawi, di zaman Islami, di zaman Abbasiyah, terus bahkan di zaman terbaru kayak Ahmad Syauqi, Al-Barudi dan seterusnya di zaman-zaman sebelum 100 tahun itu. Jadi ketika kita mengetahui tersebut, kita sudah dapat gaya bahasa Arab. Gaya bahasa Arab. Gaya bahasa Arab itu seperti apa? Tapi kelebihan kita apa? Kita memiliki makna yang orang Arab tidak memiliki, yaitu Ya tasbih tadi ya. tasbih. Indonesia itu banyak sekali. Indonesia itu menyerupakan ini dengan itu. Metafora ya. Makanya saya pernah menyerupakan cinta itu seperti naga. Saya pernah mengatakan ka'annahu minuhu syitairi tininu. Seakan-akan cinta itu seperti naga. Maksudnya cinta itu kan membakar. Sebagaimana naga itu membakar. Dan itu kan belum ada di tradisi-tradisi orang Arab. Atau saya gini Pak, saya pernah menulis syair gini, dan saya senang banget syair ini. Al-hubbu jaishu juyushi lan hizamala. Cinta adalah pasukan perang yang nggak pernah kalah. Cinta adalah pasukan perang yang nggak pernah kalah. Lam yahzimil hubba amrika walasi. Dan cinta tidak pernah dikalahkan sekalipun, baik oleh Amerika maupun Cina. Itu kan terbaru. Ya kalau Cina dan Amerika aja nggak pernah ngalahin cinta, apalagi kayak kita ya kan, kayak gini. Jadi saya ingin mendekatkan syair itu ke teman-teman Gen Z, karena Gen Z ini mereka memiliki, beberapa dari mereka memiliki semangat atau ketertarikan untuk mempelajari hal-hal yang baru. Ya. Itu mungkin ya Pak. Saya Kalian Gen Z ada nggak? Enggak, maksudnya sebuah pepatah tentang cinta kan gitu gimana? Nggak ada. Ya itu nggak mengikuti perkembangan sastra. Paling bapak lu jualan tahu ya? Apa tahu? Sama kan? Kan gitu aja kan?
gitu. Harapan semoga Enggak ya. terbitnya Diwan ini teman-teman juga berharap dalam waktu beberapa tahun bahkan beberapa dekade ini Indonesia juga bisa bersaing di kancah internasional, bahkan membangun peradaban sendiri di Indonesia. Indonesia Emas kan nggak cuma omongan-omongan, tapi melalui karya, melalui gerakan-gerakan kecil yang budaya nanti kita sekarang mungkin kita berkiblat ke orang Arab, tapi bagaimana dalam beberapa waktu beberapa dekade bahkan 20 tahun yang lain, 2 dekade orang-orang Arab yang berkiblat kepada kita dalam mempelajari ilmu mereka bahkan Ilmu mereka. itu yang harapan ya. Jadi ilmu Arab itu, Islam itu berkembang di Arab. Arab Terus kemudian besar di Basra. di Basra, Ya. non Arab Kemudian di Cordoba. di Cordoba yang itu Gitu. non Arab. Yang kemudian ada di Cina, ada Mawaroan Nahara yang kecil, kan gitu ya. Kecil. Yang Tantan itu Tajikistan, Tantan. Uzbekistan, Dagestan dan sebagainya, negerinya para MMA. Akhirnya Habib, Isama Kaceng. Oke. Baik pemirsa, udah lama kita ini berbincang tentang sastra, budaya dan sebagainya. Saya kira kita mendapat ilmu banyak dari Ustadz Saiban, ya kan, Al-Andunisi ya, gitu. Tapi kita juga mendapatkan wawasan-wawasan sastra Arab terkait tentang syair, terkait tentang arut, tentang qawafi. Oke, cukup banyak memberi wawasan pada kita. Terima kasih saya ucapkan. Saudara jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis kata Mas Tasori, sang produser. Ya kan? Saya Ahmad Zulfikar dan teman saya Saiban Al-Andunisi mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.